narasi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Pertama, ayatnya adalah tanda kebesaran itu. Dalam isu soal Palestina ini apa? Allah telah merencanakan, telah mentakdirkan akan berkumpulnya seluruh Yahudi di seluruh dunia. Mereka akan berkumpul di Baitul Maqdis untuk menerima siksa atau azab terakhir sebelum hari kiamat. Ini membuktikan ya, ayat yang tadi dibaca mulai dari ayat 4 sampai 7 itu roadmap bagaimana Allah akan Allah telah dan akan memberikan siksa kepada Bani Israel yang melakukan kerusakan besar, kesombongan besar di atas muka bumi. Yahudi itu kecil, Pak. Jumlahnya, populasinya kecil Yahudi ini. Nggak lebih dari 15-20 juta. Tapi seluruh dunia sekarang ini di bawah kendali mereka. Ekonominya, ya, finansialnya, politiknya. Kenapa? Karena negara-negara besar di dunia yang memiliki pengaruh besar di dunia yang disebut dengan 5, the big five, 5 negara besar yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, itu semua berada di bawah kendali Yahudi. Yahudi emang nggak mimpin, dia nggak pasang orangnya di situ. Dia kagak jadi presiden Amerika, dia kagak jadi presiden Inggris atau Rusia atau Prancis atau Cina, tapi dia berada di belakang layar, mengendalikan. Sebab apa? Dia pegang uang. Mari kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya. Kita semua dapat dikumpulkan di majelis yang mulia dan istimewa ini, di Masjid Raya Al-Ittihad. Kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Juga mari kita niatkan untuk i'tikaf, duduk di majelis ini sampai syuruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ibadah kita ini menjadi asbab untuk hidayah, menjadi asbab untuk diampuninya semua dosa-dosa kita, menjadi asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan setelah kita sholat syuruk 2 rakaat nanti, mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan pahala haji yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada Ta'mir Masjid Al-Ittihad yang berkenan untuk memberi kesempatan menyampaikan kuliah subuh pada pagi hari ini. Terus terang, ini masjid tiap tahun selalu ada yang baru. Kata orang Betawi, kagak ada matinya, ya kan? Diperbaruin terus, dipercantik terus, ya. Sampai sekarang ada eskalator, wah keren. Udah kayak Masjidil Haram udah. Amin ya rabbal alamin. Ngalahin Istiqlal kagak punya eskalator. Ngalahin Masjid Agung Sunda Kelapa, ngalahin Al-Azhar. Ya, saya naik ke Masjid Al-Azhar capek juga, begini naiknya. Sementara kaki ada apa nih, osteo apa tuh ya, ini buat aki-aki, nenek-nenek ya, yang mau naik ke masjid lantai 2, lantai 3 begitu kan, Masya Allah tuh ya. Itu perlu effort ya, tapi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Masjid ini diberikan berbagai kemudahan, fasilitas-fasilitasnya mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga di bulan Ramadan ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayah, nikmat kita dapat menjumpai bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah sebagaimana Allah telah karuniakan kita
masuki bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah juga mengkaruniakan kita dapat menyempurnakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, sehingga keluar kita dari Ramadan ini semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan tema tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah itu dalam istilah agamanya adalah ayat. Ayat itu adalah tanda. Ya, tanda kebesaran Allah itu ada dua. Yang tertulis di dalam wahyu Al-Quranul Karim, dan yang kedua tanda kebesaran Allah itu yang terserak, yang terhampar di alam semesta berupa hukum-hukum sosial, hukum-hukum yang menggerakkan alam raya, alam semesta ini, kemudian juga hukum-hukum sosial yang menggerakkan kehidupan umat manusia. Tapi semuanya bermuara kepada satu, yaitu kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua ringkasan kesimpulan apa yang terjadi di alam semesta ini, di langit, di bumi, di lautan, di daratan, dalam kehidupan sosial umat manusia, dalam kehidupan umat Islam, dari awal penciptaan makhluk ini, dari awal penciptaan dunia ini, awal penciptaan manusia sampai akhir zaman kiamat nanti, itu semua ringkasannya sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi pasti akan matching. Ya, tidak akan ada perbedaan, tidak akan ada pertentangan antara apa yang termaktub di dalam Al-Quran dengan apa yang kita lihat, kita saksikan fenomena-fenomena yang ada di dunia ini. Nah, salah satu, kalau kita ingin mentadabburi ayat-ayat Allah ini, ya, kita bukan hanya mempelajari ayat Al-Quran secara teoritis. Ya, mempelajari ayat secara teoritis itu gimana? Ya cuma teori doang. Teori bagaimana kita memperbaiki kehidupan dunia, tahu ayatnya tentang cerita nabi-nabi terdahulu, kemudian tahu ayat-ayatnya tentang cerita bagaimana Nabi SAW berdakwah di Makkah, di Madinah, ya, menghadapi kaum musyrikin, menghadapi umat Yahudi di Madinah, menghadapi kaum munafikin di Madinah. Ya, bukan hanya sekedar itu, tapi semua apa yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW, kemudian ayat Al-Quran itu turun untuk memberikan panduan dan arahan kepada Rasulullah SAW dan umat Islam menghadapi musuh-musuh Islam. Semuanya itu pasti akan berulang dalam hukum-hukum sosial umat Islam. Ya, ini yang saya sebut dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu yang paling penting untuk kita cermati ini adalah tanda-tanda ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan isu problematika umat Islam yang paling utama. Ya, problematika umat Islam di abad modern sejak awal abad 21 sampai sekarang, kira-kira umurnya ini sudah 100 tahun lebih, sejak tahun 1917 sampai sekarang tahun berapa? 2025. Berarti ada berapa tahun tuh? Berapa? 108 tahun. Masya Allah. Ya. Kenapa saya katakan dari tahun 1917 sampai 2025? Inilah episode sejarah umat Islam yang terburuk, yang paling rendah, ya, yang levelnya sama dengan ketika umat Islam kehilangan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di abad pertengahan ketika direbut oleh tentara salib. Ketika khalifah, pusat ibu kota khalifah Bani Abbasiyah di Baghdad itu dihancurkan oleh tentara Mongol. Nah, di antara abad-abad itu, inilah kita yang situasi yang paling mirip. Ya, itu kan terjadi abad 11
dan abad abad ke-12 dan abad 13 gitu. Ya, lepasnya Masjidil Aqsa, hancurnya ibu kota kekhalifahan Islam di Baghdad, itu menandakan era keterpurukan umat Islam yang pertama dan paling dahsyat dalam sejarah. Dan yang kedua yang paling dahsyat keterpurukan umat Islam ini terjadi di era abad modern ini sejak tahun 1917 sampai 2025. Ya, 100 tahun lebih. Tapi alhamdulillah, saudara-saudara kita yang ada di pusat konflik, di pusaran konflik. Kalau kita ini jauh, ya, kita jauh dari pusat konfliknya. Tapi kita tidak boleh berdiam diri, meskipun jauh, kita harus memantau, kita harus melihat bagaimana konflik yang terjadi, ya, perseteruan antara umat muslim di seluruh dunia dengan akidahnya, Islamiyahnya, ya, yang menjadikan Al-Aqsa kiblat pertama, yang menjadikan Al-Aqsa itu sebagai rumah kedua, rumah Allah yang kedua dibangun di atas muka bumi, yang menjadikan Al-Aqsa sebagai tempat pilihan Allah untuk Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW, yang memilih Al-Aqsa itu sebagai tempat berkumpulnya seluruh Nabi dan Rasul, bermakmum sholat di belakang Nabi kita Muhammad SAW, dan Al-Aqsa yang menjadi titik tolak kita mengingat peristiwa Isra Mi'raj itu. Setiap hari kita sholat 5 waktu, kewajibannya itu dimulai dari situ. Jadi hati setiap muslim ini apa? Tertaut, tertambat, terikat dengan apa? Masjidil Aqsa yang tadi sudah dibaca oleh imam kita. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, 1917 ini ketika umat Islam diwakili oleh negara Ottoman, ya, itu mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua dari tahun 1914 sampai 1918. 1 tahun sebelum kekalahan di Perang Dunia ke-1 itu, mohon maaf, Perang Dunia I ya, itu tahun 1917, ya, Menteri Luar Negeri Inggris sudah memberikan janji kepada orang-orang Yahudi, kepada kelompok Zionis internasional untuk memberikan tanah Palestina kepada mereka kalau Inggris dan sekutunya menang perang dalam Perang Dunia ke-1. Wilayah Ottoman dibagi-bagi, dikuasai oleh Inggris, oleh Prancis, dan oleh Rusia. Ini 3 musuh utama umat Islam di abad terakhir sebelum abad modern itu terjadi. Inilah peralihan di mana umat Islam mengalami keterpurukan. Nah, hadirin dirahmati Allah, apa ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah? Ini membuktikan kepada kita umat Islam kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, narasi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa? Yang pertama, ayatnya adalah tanda kebesaran itu dalam isu soal Palestina ini apa? Allah telah merencanakan, telah mentakdirkan akan berkumpulnya seluruh Yahudi di seluruh dunia. Mereka akan berkumpul di Baitul Maqdis untuk menerima siksa atau azab terakhir, ya, sebelum hari kiamat. Ini membuktikan, ya, ayat yang tadi dibaca mulai dari ayat 4 sampai 7, ya, itu roadmap bagaimana Allah akan Allah telah dan akan memberikan siksa kepada Bani Israel yang melakukan kerusakan-kerusakan besar, kesombongan besar di atas muka bumi ini. Yahudi itu kecil, Pak. Jumlahnya, populasinya kecil Yahudi ini. Ya. Nggak lebih dari 15 sampai 20 juta. Tapi seluruh dunia sekarang ini di bawah kendali mereka. Ekonominya, ya, finansialnya, ya, politiknya. Kenapa? Karena negara-negara besar di dunia yang memiliki pengaruh besar di dunia yang disebut dengan 5, the big five, 5
5 negara besar yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, itu semua berada di bawah kendali Yahudi. Yahudi emang nggak mimpin, dia nggak pasang orangnya di situ. Dia kagak jadi presiden Amerika, dia kagak jadi presiden Inggris atau Rusia atau Prancis atau Cina, ya. Tapi dia berada di belakang layar, mengendalikan. So apa? Dia pegang uang. Ya, dia pegang apa? Uang. Ya, ini yang menyebabkan apa? Negara-negara besar ini dikendalikan politiknya, kekuasaannya. Nah, itu terjadi ketika ya ada konferensi di Basel, Swiss tahun 1897. Konferensi pertama Zionisme Internasional di kota Basel, Swiss, dipimpin oleh Theodor Herzl. Ya, dia bersama teman-temannya, kelompok-kelompok Yahudi, didukung oleh rabi-rabi Yahudi. Beberapa sebagiannya itu mereka mendukung rencana berdirinya negara Israel, ya, dengan lokasi tempatnya adalah di Palestina, di Al-Quds sebagai pusatnya, dan mereka mencaplok seluruh wilayah Palestina. Dia ingin mendatangkan, menyatukan seluruh umat Yahudi di seluruh dunia. Itu idenya dimunculkan. Ya. Dan mereka memang sudah punya bertahun-tahun, ratusan tahun, ribuan tahun memang punya cita-cita, punya mimpi untuk kembali ke negeri nenek moyangnya. Ya. Nah ini soal ini kita bicaranya pasti akan panjang, tapi saya nggak mau bicara lebih dalam tentang masalah ini. Bagaimana mereka memandang tanah Palestina itu. Bagaimana Allah haramkan mereka untuk tinggal di situ, kecuali dalam masa-masa tertentu, ketika mereka berpegang teguh kepada tauhid, kepada agama Allah. Di masa-masa Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan Sulaiman, mereka mendapatkan kejayaan dan kemuliaan dari Allah untuk tinggal di sana, di Baitul Maqdis di Palestina. Tapi setelah mereka keluar dari agama Allah, mereka mengingkari, mereka memusuhi para nabi dan rasul, persis seperti digambarkan dalam Al-Quran. Yaqtuluna anbiya'ahum atau yaqtuluna nabiyyin. Ya, itu dalam Al-Quran itu seperti itu. Mereka membunuhi para nabi dan rasul. Akhirnya apa? Mereka kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan apa? Dengan munculnya para pemimpin, penguasa-penguasa dunia yang menjajah negeri itu, menyiksa mereka. Ada yang menjadikan mereka sebagai budak, sebagai tawanan, seperti Nebukadnezar. Ya, ada yang menghancurkan seluruh kerajaan Yahudi, kerajaan Israel, seperti Kaisar Titus dari Roma, dan berbagai macam suku bangsa hadir untuk menghancurkan umat Yahudi ini. Tapi mereka disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka terpencar ke seluruh permukaan bumi ini. Lalu kemudian ada satu ayat yang turun kepada Nabi SAW di dalam surah Al-Isra itu, ayat 104, Allah Ta'ala berfirman, wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul arda fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Kami katakan, kata Allah kepada Bani Israel sepeninggal Musa alaihissalam, uskunul arda, satu saat tinggallah kamu, ya, ke dalam negeri itu, ya, ke dalam negeri yang dahulu kalian, ya, diharamkan, kalian tidak bisa masuk ke dalamnya, kalian enggan untuk masuk ke dalamnya, uskunul arda. Ya. Nah ini kata para ulama ahli tafsir, terutama yang kontemporer, mengatakan ini peristiwa, ayat ini menunjuk tanda kebesaran Allah di akhir zaman. Ketika apa? Ada muncul ide dari Yahudi bahwa mereka akan menghimpun dirinya yang terpencar dan berserakan di seluruh dunia ini untuk berkumpul di satu tempat, yaitu di Baitul Maqdis dan sekitarnya. Disitulah mereka akan menghadapi proyeksi kehancuran dari Allah Subhanahu wa taala di tangan kaum muslimin. Apa ayatnya? Mulai dari ayat 4. Di dalam ayat itu disebutkan apa? La tufsidunna fil ardi walat marrataini wala ta'lunna 'uluwan kabira. Hai Bani Israel, kami sudah tetapkan bahwa kamu akan melakukan kerusakan besar di atas muka bumi ini 2 kali.
dan kamu akan menyombongkan diri kamu dengan setinggi-tingginya kesombongan. Dan ini terbukti sekarang al-ulu, kesombongan Yahudi ini berada di puncaknya. Kenapa? Karena mereka merasa memiliki, menggenggam keuangan dunia. Mereka bisa menentukan, ya, mereka punya teknologi, mereka punya sistem macam-macam yang mengendalikan akal pikiran manusia. Ya, nah inilah puncak kesombongan Yahudi, persis seperti digambarkan dalam Al-Quran. Terjadi dulu ketika mereka memberi para nabi dan rasul. Yang kedua, di akhir zaman ini mereka akan melakukan kesombongan yang kedua setelah apa? Mereka dihancurkan kemudian dihidupkan kembali. Di dalam Al-Quran itu disebutkan bagaimana mereka dihidupkan kembali ini, yaitu tsumma radadna lakumul karrata alaihim. Tadinya Yahudi ini lemah, Pak. Ya, Yahudi itu lemah, terhina. Ya, di Eropa itu semacam penyakit masyarakat, ya, dijauhi, dibenci. Makanya ada istilah antisemit. Kenapa? Karena di Eropa, ya, di Eropa dan Amerika itu terjadi apa? Gelombang kebencian anti Yahudi. Kenapa? Yahudi dianggap sebagai sampah masyarakat. Ya, dia merasa sombong, dia merasa hebat sendiri, dia merasa unggul rasnya. Ya, lalu kemudian dia berbuat semena-mena. Ya, kalau apa namanya bermuamalah itu ya mau semaunya sendiri. Akhirnya apa? Mereka mengunci, menutup diri. Ya, dijauhi oleh masyarakat, bahkan diusir dari berbagai negara, dari berbagai dunia. Nah, termasuk nanti ada kaitannya dengan apa? Hitler itu kemudian berkuasa di Jerman pada Perang Dunia Kedua, mereka dibantai dan dimusnahkan oleh Hitler. Ya, sampai kemudian terjadilah peristiwa Nakbah di Palestina. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini membuktikan ayat Allah. Ya, kebenaran Allah itu terbukti di sini. Ya, yang pertama dulu di zaman Rasulullah, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid. Nah itu, ibadan lana. Kami utus ketika mereka Yahudi di Madinah itu sombong, nggak mau menerima risalah Nabi Muhammad, memusuhi Nabi Muhammad, bahkan mereka merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya, berapa kali itu Yahudi merencanakan pembunuhan, Pak? Satu yang menyebabkan perang Bani Nadir. Kenapa Bani Nadir di Madinah diusir dari Madinah? Karena mereka merencanakan pembunuhan pada Rasulullah. Padahal Nabi baru selesai dari perang Uhud tahun ketiga, tahun keempat itu mereka sudah merencanakan makar kepada Rasulullah. Ya, Nabi diundang ke perkampungan Bani Nadir, lagi bersandar di apa? Di tembok apa namanya benteng mereka. Ya, Yahudi ini bawa apa namanya batu besar untuk ditimpakan ya kepada Rasulullah supaya mati Nabi itu. Nah, malaikat Jibril suruh Nabi Muhammad geser itu ada Yahudi mau timpakan batu. Nabi bergeser menjauh, betul itu batu itu dijatuhkan dari atas. Ya, maka Nabi perintahkan karena pengkhianatan dari Bani Nadir ini, mereka diusir dari Madinah. Ya. Yang kedua, mereka nggak cukup begitu, mereka membantu kaum musyrikin dalam perang Ahzab. Ya, kaum musyrikin dari atas, dari luar menyerang, dari dalam ada pengkhianatan dari Yahudi. Mereka melakukan persiapan perang juga untuk mendukung kaum musyrikin. Maka turunlah surat Al-Ahzab yang apa namanya membongkar rencana jahat mereka itu. Maka setelah Allah menangkan umat Islam di perang Ahzab, tidak ada satupun yang gugur, tidak ada satupun yang apa namanya bencana yang menimpa umat Islam. Bahkan kaum musyrikin ini lari tunggang langgang kembali ke Makkah dalam keadaan terhina, ya, karena mereka udah jauh-jauh datang ke Makkah, datang ke Madinah, bawa logistik yang banyak, bawa senjata yang banyak, tiba-tiba apa? Hancur semua. Ya, karena angin puting beliung yang dingin yang menghancurkan tenda-tenda dan kemah mereka. Sehingga apa? Mereka pulang ke Mekah dalam keadaan tangan hampa, nggak bisa mengalahkan kaum muslimin. Maka setelah itu Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW, jangan kamu pulang ke Madinah sebelum kalian mengeksekusi
Yahudi Bani Quraizah. Maka terkenal ucapan Nabi SAW ya kepada umatnya, pada para sahabat waktu itu, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Hei umat Islam, jangan sampai ada seorang di antara kalian yang sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Ya, maksudnya apa? Supaya bersegera. Jadi supaya apa tujuannya? Supaya pasukan umat Islam ini selesai dari perang Ahzab itu langsung menuju Bani Quraizah ya, untuk meminta pertanggungjawaban mereka, menghukum mereka yang berkhianat. Batas waktunya jangan sampai lewat waktu asar. Nah, gitu ya. Itu ada perintah Nabi SAW itu. Maka mereka dieksekusi, siapa yang terlibat itu dibunuh ya, karena mereka mengangkat senjata berkhianat kepada Rasulullah SAW. Padahal udah menandatangani perjanjian Madinah. Ya. Pembunuhan lagi kepada Rasulullah direncanakan dengan apa? Dengan menyiapkan apa? Makanan daging kambing. Kesukaan Nabi itu diracun sama Yahudi. Ya, nah, itu sempat menurut para ahli sejarah ya, kita bisa baca misalnya dalam Fiqhus Sirah, kitab Rahikul Maktum, itu mengatakan apa? Nabi sempat mencicipi daging itu, tetapi tidak sampai banyak gitu, tapi itu menyebabkan beliau sakit. Dan efeknya sampai ketika beliau wafat itu. Penyakit itu berdampak kepada sakitnya beliau di penghujung hayatnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah rencana busuknya mereka. Maka kemudian itu semua rencana mereka dihancurkan, dibuyarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Kekalahan Yahudi, baik di Bani Nadir, baik di Bani Quraizah dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang kedua, kekalahan ini di akhir zaman. Setelah mereka dikumpulkan oleh Allah di Palestina, itu sesuai dengan rencana Allah di ayat surat Al-Isra 104. Inilah fase terakhir Yahudi ini. Mengalami apa? Kesombongan. Dia punya harta, punya ini, punya itu, punya macam-macam. Ya, semua dikendalikan sistemnya. Ya, kalau kita mau ngelawan sistem Yahudi, sistem Zionis, ya kita yang bakal diboikot, dipukul sama dia, gitu ya. Kenapa? Karena dia punya centeng, ya. Dia punya tukang pukul, ya. Tukang pukulnya ini nggak sembarangan, ya. Tukang pukulnya ini negara besar, negara adidaya, ya. Negara-negara yang tergabung dalam G7 itu tukang pukulnya Israel tuh. Nah, tapi Israel itu ditaruh di jantung Palestina, di jantungnya dunia Islam, di jantungnya Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, itu untuk mewakili seluruh kepentingan negara-negara besar di dunia untuk memusnahkan dan untuk memerangi umat Islam. Ini faktanya seperti itu. Jadi yang menjadi ujung tombak ya peradaban Barat untuk memusuhi dan memerangi umat Islam, itu ujung tombaknya Israel. Ya, dijadikan di situ, dia pangkalan. Makanya kata Profesor Abdullah Masiri, ya, seorang pakar Zionis dari Mesir, itu mengatakan Israel ini adalah pangkalan terbesar Amerika di seluruh dunia. Kenapa? Negara Israel ini setara dengan 15 kapal induk Amerika. Jadi Amerika nggak perlu bikin 15 kapal induk buat menyebarkan teror di seluruh dunia, cukup dengan ada Israel. Disitulah ditempatkan berapa ratus pesawat tempur yang memuat, kalau diinikan itu sama setara dengan 15 kapal induk Amerika. Ya, dengan peralatan yang canggih, dengan senjatanya yang modern, dengan bom-bom bermacam-macam. Dan itu semua diuji cobakan di mana? Di Gaza, di Palestina. Sehingga hancurlah infrastruktur yang ada pada negara Palestina ini. Nah, hadirin dirahmati Allah Ta'ala, berikutnya ayat tanda kebesaran Allah ini bagaimana? Ya, ini terbukti dengan narasi perjuangan di Baitul Maqdis. Yang pertama, upaya menghidupkan kita ini umat Islam jadinya apa? Sadar bahwa untuk menghadapi ya kejahatan Zionis Israel ini, untuk menghadapi kejahatan peradaban Barat
ya terhadap umat manusia, wabil khusus umat Islam, karena yang jadi korban peradaban barat ini bukan umat Islam aja, hampir semuanya jadi korban. Tapi yang paling besar adalah umat Islam porsinya. Kenapa? Karena negeri-negeri Muslim itu kekayaan alamnya yang paling besar di dunia. Coba dia lihat dari ujung, ya dari ujung Afrika Utara, ya sampai ke Nusantara, ke Indonesia, itu kekayaan alam itu, ya daerah yang paling subur, yang paling bagus pertaniannya, yang paling subur tanahnya, yang banyak kekayaan alamnya di darat, di laut dan di darat, itu adalah negeri-negeri Muslim. Dan itulah proyek mereka untuk merampas kekayaan negeri-negeri Muslim dengan bagaimana? Ya dengan menciptakan entitas Zionis itu. Nah, hadirin rahmati Allah, maka di Palestina dan Suriah. Nah, kita masuk ke dalam bab ini ya. Apa tanda-tanda kebesaran Allah di Gaza? Apa tanda kebesaran Allah di Suriah? Ya. Jadi kita ini selama suatu abad lebih, ya dalam kondisi umat Islam ini tidak berdaya, ya dikangkangi, dilucuti, dihinakan, dinistakan. Kekuatan umat Islam ini seolah-olah ya menghadapi Israel yang jumlahnya nggak seberapa, tapi umat Islam dibikin apa? Dibikin barisannya dihancurkan, berantakan. Ya, di negara-negara Muslim ini juga dikuasai oleh penguasa-penguasa yang pro-Zionis. Ya, pro-Zionis ini juga membuktikan kebenaran Al-Quran bahwa perjuangan Baitul Maqdis ini itu pasti akan dinodai oleh narasi-narasi ya kaum munafikin yang mendukung Israel misalnya. Ya, sekarang kan banyak ya Yahudi mancung sama Yahudi pesek ada. Nah, sekarang sebagian Arab ya, kalau dulu nggak membayangkan orang Arab membela Yahudi, nggak membayangkan kita. Kenapa? Dulu konfrontasi betul pemimpin-pemimpin Arabnya. Ya, tapi sekarang ya sudah dicuci otaknya, apalagi oleh Donald Trump. Ya, sejak dia berkuasa periode pertama, itu kondisi Timur Tengah habis sama dia. Ya, dibikin kacau semua. Ya, Saudi jadi apa? Jadi perang konflik dengan Qatar. Ya, diadu domba. Ya, Qatar itu hampir dicaplok, hampir diduduki oleh Arab Saudi. Itu tentaranya pasukan militernya sudah ada di perbatasan Qatar itu atas perintah Donald Trump. Ya, tapi ya nggak berani. Kenapa? Karena di backup oleh Turki. Nah, Turki ini punya dia anggota NATO, ya punya peralatan senjata militer yang hebat juga, nggak kalah dari negara-negara besar Eropa lainnya. Ya, makanya nggak berani. Seperti dulu Irak mencaplok Kuwait, itu hampir terjadi itu 2017-2018. Ya, terjadi apa? Pemutusan hubungan diplomatik antara Saudi dengan Qatar. Qatar dikucilkan karena dianggap apa? Membantu teroris, membantu Hamas, membantu Gaza, Palestina itu dianggap teroris. Ya, kemudian muncul ISIS. Ya, itu untuk menggagalkan revolusi rakyat Suriah. Siapa yang membantu perjuangan rakyat, ya, untuk menumbangkan rezim Assad dituduh sebagai teroris. Nah, itu sama tuh di mana-mana. Ya, di Saudi ulama-ulamanya ditangkepin. Kenapa? Karena satu masalah dengan Qatar, ya, siapa ulama yang memberi nasihat untuk apa? Untuk kita islah, mengutamakan persaudaraan umat Islam antara dua negara itu, ya, atas perintah Amerika ditangkap. Ya. Yang kedua, ulama-ulama di Timur Tengah yang mendukung perjuangan rakyat Suriah menumbangkan rezim Assad itu juga ditangkepin. Tapi sekarang alhamdulillah ya, ini situasinya berubah semua. Ya. Kemenangan Gaza dan kemenangan Suriah ini itu membalikkan keadaan, mengubah perimbangan kekuatan geopolitik umat Islam di pentas internasional. Nah, inilah salah satu tanda kebesaran Allah. Kenapa? Ya, kita harus istiqomah. Ya, umat Islam ini alhamdulillah yang ada di negeri Syam, yang ada di Baitul Maqdis, yang ada di sekitarnya, alladzi barakna haulahu, yang diberkahi di sekitarnya itu alhamdulillah mereka masih memiliki apa?
idealisme. Mereka masih memiliki komitmen, mereka masih apa? Berjuang dengan ikhlas, ya. Untuk apa? Untuk membebaskan Baitul Maqdis. Ini yang paling penting. Maka terbuktilah sabda Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq li aduwwihim qahirin. Akan ada, tetap ada segolongan umatku, kata Nabi SAW, yang akan memenangkan kebenaran, menegakkan kebenaran, tegak di atas kebenaran, dan mengalahkan musuh-musuh mereka. La yadurruhum man khalafahum. Persis seperti Nabi gambarkan. Musuh-musuh atau teman yang seakidah, ya, bahkan yang sebangsa dengan mereka, bangsa Arab. Yang seakidah, ya umat Islam. Itu ada yang apa? Menyalahi. Ada yang apa? Menelantarkan mereka, man khalafahum. Bahkan ada yang menuding-nuding perjuangan rakyat Palestina, menuding perjuangan rakyat Suriah, ya. Itu adalah menjadi sebab terjadinya pertumpahan darah, menjadi sebab terjadinya kekacauan, menjadi sebab terjadinya fitnah, ya. Lalu mereka mengatakan, ya, jangan melawan Israel, karena melawan Israel itu sama aja bunuh diri. Jangan serang Israel, karena Israel itu pasti akan membalas dengan lebih kejam, ya. Bahkan ada yang mengatakan begini, keluar aja, hijrah dari Palestina, ya, tinggal ke Indonesia katanya. Ada macam-macam aja. Ketika perang kemarin, perang Gaza itu, Tufanul Aqsa, bahkan ada, ya, sebagian oknum dai bilang, udah keluar aja dari Palestina, ya, kosongkan negeri Palestina, serahkan kepada Allah, nanti akan turun ababil menghancurkan Israel. Ya, ini kan nggak sama situasinya dengan apa namanya Abraha ketika menyerang Makkah. Ya, itu dalilnya diambil dari apa? Pengalaman kakeknya Nabi SAW, ya, menyerahkan Ka'bah ini, berdoa, ya, supaya Allah selamatkan, karena Ka'bah ini punya apa? Punya Allah yang Maha Mencipta, yang melindungi rumahnya. Nah, dalil itu nggak tepat dipakai untuk apa, Gaza, untuk Palestina, untuk Baitul Maqdis, gitu ya. So apa? Allah sendiri yang perintahkan qatiluhum, kalau menghadapi musuh, ya, musuh itu. Bagaimana caranya Allah mengazab, mengalahkan musuh? Yaitu dengan tangan kalian. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum wa yansurkum alaihim wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Ya, umat Islam harus persiapkan diri, perangi mereka. Kalau kamu diperangi, ya perangi mereka. Maka Allah akan menyiksa mereka dengan tangan-tangan kalian. Jadi bukan dengan tawakal, bukan dengan menyerahkan diri, bukan dengan kabur lari dari negeri kita. Ya, justru harus dihadapi. Itu harus ada persiapan gitu. Nah, inilah yang dibuktikan oleh saudara kita, baik di Suriah maupun di Palestina. Kenapa Suriah ini penting? Karena mereka ini adalah wilayah yang terdekat dengan Baitul Maqdis. Dan pengalaman sejarah, ya, di masa Khalifah Umar bin Khattab, pembebasan Baitul Maqdis, lihat slide ini, ya. Itu oleh Khalifah Umar bin Khattab, itu posisi Suriah sangat strategis sebagai pintu gerbang utama menuju Palestina. Nah, ini konteksnya. Lihat sini. Kenapa? Penaklukan Syam di masa sudah dimulai awalnya oleh pemerintahan Khalifah Abu Bakar, kemudian diteruskan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Yang kedua, bagaimana peran Suriah dalam penaklukan Baitul Maqdis? Karena itu nanti akan terkait dengan masa sekarang, ya, yang kita hadapi sekarang. Kenapa perjuangan Suriah dengan perjuangan Gaza itu menjadi satu kesatuan untuk membebaskan Baitul Maqdis? Ini adalah kita harus belajar dari apa? Dari pergerakan sejarah. Sejarah masa lalu bergerak seperti apa, kita harus cermati, dan itu nanti pasti akan terjadi lagi, ya, pada masa sekarang. Kenapa? Karena itu nanti ada teori lingkaran keberkahan Baitul Maqdis. Tidak bisa Baitul Maqdis dibebaskan
oleh umat Islam kecuali dengan membebaskan negeri-negeri yang ada di sekitar Baitul Maqdis dari penjajahan antek-antek Zionis. Sama seperti perang salib dulu, Pak. Kenapa orang-orang Kristen, ya, Katolik dan Ortodoks Eropa dulu bisa merebut menguasai Baitul Maqdis? Kenapa bisa bertahan sampai hampir 1 abad? 88 tahun. Palestina itu, Al-Quds itu di tangan tentara pasukan salib, bahkan mendirikan kerajaan Yerusalem. Ya, kerajaan Yerusalem itu selama 88 tahun bercokol. Mulai dari 1099 sampai 1187, 88 tahun. Dan tentara salib itu walaupun sudah dibebaskan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa oleh Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187, tapi mereka masih punya kerajaan-kerajaan kecil di negeri Syam. Nah, ini masih bertahan kurang lebih 50 tahun berikutnya baru kemudian bisa diselesaikan, baru bisa diusir pasukan tentara salib ini dari negeri Syam. Jadi butuh waktu lama. Dan ini kenapa? Karena pihak penjajah, imperialis, kolonialis dari barat itu di masa perang salib, dia menanam dan membuat pemerintahan di sekitar Baitul Maqdis, di seluruh negeri Syam untuk menopang kehidupan, ya, tentara salib ini. Kerajaan salib ini yang ada di Baitul Maqdis. Nah, itu pengulangan sejarah itu terjadi. Maka siapa yang ada, negeri-negeri Muslim yang ada di sekitar itu, di sini harus bergerak untuk menyelamatkan Baitul Maqdis. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pasukan Islam dipimpin oleh siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Khalid ibnul Walid, dan komandan-komandan lainnya mengalahkan pasukan Bizantium dalam sejumlah pertempuran besar, termasuk pertempuran Yarmuk. Yarmuk itu ada di Syria. Ya. Nah, kemarin saya baru dari sana, itu datang juga, lihat melewati Kam Yarmuk, daerah di pinggiran Damaskus, ya. Itu tempat terjadinya perang besar antara umat Islam melawan Romawi Bizantium Timur. Ya, itu terjadi kemenangan di Yarmuk pada tanggal 5 Rajab 15 Hijriah atau 12 Agustus 636 Masehi. Terjadi di perbatasan Suriah dan Yordania. Ini, nah, saya kemarin masuk ke Suriah itu dari mana? Dari Yordan. Dari perbatasan Yordan masuk, nah itu melewati wilayah Yarmuk. Itu terjadi perang besar dulu di zaman Umar bin Khattab. Ya, kemenangan inilah yang memberikan kekuatan besar bagi umat Islam menaklukkan wilayah Suriah dan Palestina sekarang. Lalu kemudian dilanjutkan dengan pembebasan atau penaklukan Damaskus pada tanggal 15 Rajab 14 Hijriah. Maka setelah penaklukan Damaskus, pasukan Islam bergerak menuju Palestina, dan pada tahun 637, tepatnya 4 Jumadil Akhir 16 Hijriah, Baitul Maqdis atau Yerusalem berhasil dibebaskan, ditaklukkan tanpa ada pertempuran. Subhanallah, ini ya luar biasa. Maka saudara yang dirahmati Allah, ini pentingnya Suriah dalam proyek pembebasan umat Islam terhadap Baitul Maqdis ini, ya, ini sangat patut untuk kita cermati. Itu sejarah itu akan bergerak, akan terus berulang. Maka kemenangan Islam di Suriah memberikan momentum yang kuat untuk mengalihkan perhatian kita ke Palestina dan akhirnya Baitul Maqdis. Siapa? Suriah itu sejak dulu adalah jalur strategis bagi pasukan Islam dalam pertempuran melawan Bizantium. Nah, sekarang lawan kita, ya, kalau zaman dulu, zaman Umar bin Khattab itu Bizantium, Romawi Timur, pusatnya di Konstantinopel. Tapi mereka menebarkan rencana-rencana jahat, ya, memerangi umat Islam, ya, selama ribuan tahun, ya, itu dihadapi oleh umat Islam pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu berangkatnya dari mana? Dari Syria. Nah, maka di zaman Khalifah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ketika kekuasaan salib itu bercokol hampir 90 tahun di Baitul Maqdis. Nah, masa ini juga Suriah adalah kawasan yang mainkan peranan penting, ya, dalam penaklukan Baitul Maqdis, perebutan kembali oleh umat Islam ini. Maka di zaman perang salib ini terjadi,
ya, Salahuddin Al-Ayyubi itu merupakan generasi ketiga. Jadi selama 90 tahun itu ada Imaduddin Zanki, ada Nuruddin Zanki, ada kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, 3 penguasa ya yang mewarisi spirit perjuangan untuk membebaskan Baitul Maqdis ini. Itu perlu 3 generasi ya. Maka sekarang umat Islam di Palestina juga sama ya, itu perlu 3 generasi. Maka ditumpaslah pasukan salib ini dalam peperangan Hittit tahun 1187, tepatnya pada tanggal 2 Oktober ya. Ini tentu perjuangan yang tidak gampang, itu butuh waktu lama, 88 tahun. Sekarang Israel sudah menguasai Palestina itu kurang lebih 76 tahun. Apakah sejarah akan berulang? Kita masih menunggu lagi beberapa waktu, dan ini awal tanda-tanda kebangkitan umat Islam. Ketika apa? Ketika Gaza ya menunjukkan ya perjuangan yang luar biasa ya untuk upaya membebaskan Baitul Maqdis. Kenapa? Karena operasi militer yang dilancarkan oleh para pejuang ini di Palestina itu selalu apa? Menargetkan ya pembebasan Baitul Maqdis dengan nama Saiful Quds, Tufanul Aqsa, Hijaratus Sijil, Al-Asful Ma'kul, dan lain sebagainya. Itu istilah-istilah yang diambil dari Al-Quran. Untuk apa? Untuk melemahkan kekuatan Israel. Jadi perang 7 Oktober kemarin ya 2023 itu berhasil meruntuhkan ya mitos bahwa Israel itu tidak bisa dikalahkan setelah perang tahun 73. Ya, perang tahun 73 kan Mesir ya sempat berhasil mengusir Israel dari apa? Dari Gurun Sinai. Tapi setelah itu berbalik ya, semua negara-negara Arab mulai apa? Berdamai dengan Israel. Masalah Palestina ini udah dilupakan oleh bangsa-bangsa Arab ya, sehingga yang berjuang sendirian adalah rakyat Palestina. Mulai dari Intifada Aqsa yang pertama, Intifada Palestina tahun 88, tahun 87 gerakan Hamas berdiri. Ya, itu mudah Palestina sendiri yang menghadapi. Sampai sekarang ya, itu yang menghadapi Israel itu cuma dari rakyat Palestina saja. Tidak ada lagi kekuatan bangsa Arab yang menopang dan mendukung perjuangan Palestina. Nah ini. Tapi di tengah kejadian itu semua, ya rakyat Gaza berhasil membuktikan bahwa mereka masih tetap eksis, mereka masih memiliki idealisme, mereka tidak takut dengan musuh walaupun kekuatannya lebih hebat dan lebih besar daripada kekuatan Palestina. Nah ini. Nah, jadi ayat tanda kebesaran yang berikutnya adalah mereka memiliki spirit keimanan yang luar biasa, seperti halnya imannya para sahabat Rasulullah SAW. Ya kita tidak tidak menyanjung-nyanjung mereka berlebih-lebihan, enggak. Tapi ini fakta, Pak. Ya, di era modern sekarang, sebagaimana kesaksian ulama dunia, ya melihat keimanan, keteguhan dan kesabaran rakyat Palestina dan rakyat Suriah yang dibombardir, yang dimusnahkan, yang dihancurkan bangunannya, rumahnya, tetapi mereka tetap sabar, mereka tetap berjuang, mereka terus bangkit, ya. Kemudian mereka mengorbankan, ya anaknya menjadi syuhada, ya keluarganya menjadi syuhada, tapi mereka tidak pernah mau tunduk kepada persyaratan Israel, Zionis. Ini menunjukkan apa? Bahwa mereka memiliki keimanan di atas rata-rata. Ya, kita mungkin kalau orang Indonesia diuji seperti itu belum tentu lulus ujian. Ya, belum tentu lulus ujian. Ya, untungnya nggak diuji dengan seperti itu gitu. Keras banget ujian iman di Palestina itu. Keras banget ujian iman di mana? Di Suriah itu. Ya, Masya Allah. Tapi alhamdulillah Allah berikan kemenangan. Kenapa? Karena kesabarannya. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sama seperti imannya para sahabat. Ketika dulu ditakut-takuti, diteror, bahwa kamu akan diserang, kamu akan ditumpas, kamu akan dibasmi. Ya.
Takutlah kamu, fakhshawhum, takutlah kepada musuh kamu. Tapi apa yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi? Wazadahum imanan. Ya, apa yang digembar-gemborkan oleh musuh, ya, kita umat Islam harus takut dan tunduk kepada mereka, justru itu yang menambah keimanan mereka. Dan simbol mereka, syiar mereka adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah untuk kami Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia Allah sebaik-baik wakil, sebaik-baik yang mengatur segala urusan. Sama seperti di perang Ahzab, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ya, subhanallah. Itu apa? Ini menunjukkan apa? Bahwa ketika umat Islam ini dikepung dari berbagai penjuru, ya, seperti halnya di perang Ahzab, tapi ini tidak menyurutkan perjuangan mereka. Bahkan mereka mengatakan apa? Qalu, seperti halnya sekarang rakyat Gaza mengatakan, hadza ma wa'adana Allah wa rasul. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya buat kita. Ya, wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Mereka bukannya surut, bukannya takut, malah semakin apa? Semakin tegar dan kokoh. Ya. Sampai mereka itu, Pak, Masya Allah ya, di Palestina itu selama 17 tahun dari 2006, ya, mereka menang pemilu, 2007 diboikot, dibangunlah tembok pemisah itu yang mengelilingi seluruh wilayah Gaza, ya, yang jumlahnya 2,5 juta penduduk itu, ya, itu mereka apa? Mereka gali itu terowongan-terowongan, ya. Orangnya cerdas-cerdas, pinter-pinter, maka amunisi semuanya ada di situ, persiapan logistik semua disimpan. Jadi mereka tuh nggak kehilangan ini, dan orang-orang hebat-hebat, pinter-pinter, ya, ahli-ahli, ya, teknik, ahli elektro, ahli industri ini. Mereka bikin pabrik senjata itu di bawah tanah, coba bayangkan. Sehingga apa? Perang 15 bulan ini nggak pernah kehabisan senjata. Ya, ini itu. Jadi wa ma zadahum illa imanan wa taslima, itu keteguhannya luar biasa. Termasuk orang-orang di negeri Syam, di Suriah. Ya, udah dibantai, udah dibantu sama Iran, dibantu sama Rusia, dibombardir rakyat Suriah, tetapi apa? Mereka tetap berjuang dengan sabar. Bahkan ada konspirasi dari Zionis, dari CIA untuk menghancurkan revolusi mereka dengan apa? Membuat stigma ISIS. ISIS ini dibuat, ya, untuk apa namanya? Untuk mengacaukan supaya apa? Wah, ISIS ini kan kejam, ya, apa namanya, membunuh, memenggal orang. Siapa aja nggak setuju dengan mereka. Itulah dianggap kalau rakyat Suriah menang, Bashar Assad jatuh, maka yang muncul adalah pemimpin model ISIS. Nah, ISIS itu ternyata buatan mereka, dan ternyata alhamdulillah ISIS ini di Suriah itu sudah dihabisi dan diperangi oleh siapa? Oleh pejuang-pejuang Suriah yang saat ini memenangkan revolusi dan mereka memegang kendali pemerintahan baru Suriah. Terbukti sekarang apa? Ketika penaklukan kota-kota di Suriah itu, dari Aleppo, dari kemudian Homs, kemudian Damaskus dan seterusnya, itu tidak terjadi pertumpahan darah. Ya, tidak terjadi perang seperti apa yang digambarkan, ketakutan orang, nggak ada. Semua orang mendukung, semua orang senang, sukacita. Tempat-tempat minoritas dijaga, gereja, bahkan tempat ziarahnya orang-orang Syiah itu dijaga. Nggak ada mereka balas dendam kepada orang Syiah yang dulu membantai umat Islam, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suriah. Sampai segitunya, luar biasa. Mereka ini sangat menjaga, akhlaknya teruji. Sama seperti pejuang Gaza juga begitu, memperlakukan tawanan Israel, ya, dengan ajaran Islam, menampilkan kepada dunia inilah akhlak Islam, dan dalam apa, memperlakukan tawanan. Inilah kami, ya, yang kami perangi itu penjajah, bukan rakyat Israel yang tidak tahu apa-apa. Mereka hanya ditawan, diculik supaya apa? Untuk ditukar dengan pembebasan tawanan-tawanan ribuan rakyat Palestina, pejuang-pejuang Palestina di penjara Israel. Kenapa?
Karena mereka ambil hukum fikih dari semua fuqaha, 4 mazhab mengatakan kalau ada satu orang Islam ditawan, disiksa, dipenjara musuh, maka wajib hukumnya untuk membebaskan tawanan muslim itu dengan berbagai cara. Itu dalam fikih begitu. Jadi Hamas berbuat itu semua berdasarkan dalil, Pak. Bukan omon-omon. Ya, bukan dalilnya sembarangan. Dikira mereka kagak ngaji, tahuan dia daripada lu. Ya. Tentang hukum jihad lebih hafal dia. Ya, ngajinya Masya Allah. Itu orang pasukan mujahid di Gaza ini banyak yang hafal Quran. Ya, mereka ngaji bab akidah, oh jangan ditanya. Ya, kalau kita ngaji di ruang ber-AC enak. Lalu ngomongin mujahid, nggak bisa. Ente nyalahin mereka nggak bisa, bos. Ya, itu semua sudah dikaji berdasarkan dalil yang kuat. Ya. Dan kalau posisi negeri Muslim itu dijajah, ya maka kita wajib untuk membela dan mengusir penjajah itu tanpa ada syarat apapun. Ini yang disebut dengan jihadud daf'i, bukan jihad talab. Jihad talab itu kalau kekuatan kekhalifahan Islam, kekuatan pemerintahan Islam itu berjihad untuk menaklukkan negeri lain. Nah, itu perlu ada izin dari ulil amri. Tapi kalau jihad untuk mengusir penjajah, itu nggak ada syarat. Itu semua wajib hukumnya. Sama dulu ketika ada resolusi jihad di Surabaya, ya tahun 45. Ya, pasukan Belanda mau datang lagi membonceng tentara sekutu. Apakah perlu ada izin pemerintah? Pemerintahannya juga ditangkepin sama Belanda. Itu ulama bergerak, berfatwa, wajib hukumnya berjihad, walaupun nggak ada pemerintah. Ya, luar biasa. Nah inilah yang kemudian, subhanallah, ya tanda-tanda kebesaran Allah ini terbukti, ya bisa kita lihat dalam peristiwa-peristiwa yang ada di Gaza dan Palestina. Inilah merupakan titik pusat keberkahan. Ya, jadi keberkahan, ya teori keberkahan lingkar Baitul Maqdis ini diperkenalkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Awaisi. Bagaimana nanti kita akan lihat ya kesimpulannya. Waktu perang salib itu Salahuddin fokus upayanya membersihkan dan menstabilkan front dalam negeri. 16 tahun dia menstabilkan negeri-negeri Syam, disatukan, ya. 5 tahun di Mesir, beliau memerintah 11 tahun, 11,5 tahun di Syam, ya, kemudian memerangi orang-orang Eropa Barat tentara salib itu selama 5,5 tahun, jadi totalnya 16 tahun. Ya, itu dia persiapkan. Jadi sebelum memerangi tentara salib orang-orang kafir, dia apa? Dia menyatukan dulu, dia membereskan dulu persoalan-persoalan di negeri Muslim, karena negeri-negeri ini yang akan menjadi penyangga bagi kekuatan tentara salib. Maka kalau ada pengkhianat itu harus apa? Harus dibasmi dulu pengkhianatnya. Kita nggak akan bisa melawan penjajah kalau masih banyak pengkhianat. Sama betul kan? Ya, kenapa di Indonesia Belanda masih bertahan lama dulu? Ya karena banyak londo irengnya. Ya Belanda peseknya banyak. Yang pasukan yang memerangi Pangeran Diponegoro itu siapa? Orang Nusantara. Ya orang Belandanya cuma berapa biji. Tapi pasukan Belandanya itu diambil dari Jawa, dari Madura, dari Tandano, dari mana-mana, dari Maluku, dari itu semua ada di situ. Ya. Dibayar oleh Belanda untuk apa? Memerangi saudaranya sendiri. Pejuang yang ingin ya kemerdekaan dan kehormatan bangsa kita. Nah, ini kuncinya adalah ada pada kesimpulan yang disampaikan oleh Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi ini tentang revolusi Suriah, ya, dan ini ternyata berbarengan, ya, kondisi yang di Suriah ini dengan di Palestina ini hampir mirip, cuma yang dihadapi kalau di Palestina itu adalah rezim Zionis kafir, ya, sementara yang ada di Suriah ini yang dihadapi adalah rezim diktator, rezim tiran yang berkedok Islam. Padahal dia berasal dari kelompok Nusairiyah Alawid yang nggak percaya Islam. Ya, yang nggak percaya Islam. Bahkan para ulama ahli firaq mengatakan mereka ini berada di luar Islam. Ya, maka dibuatlah
berbagai macam hambatan-hambatan supaya rakyat Suriah ini gagal dalam revolusi. Itu apa? Untuk mempertahankan dan melanggengkan eksistensi Israel. Maka revolusi Arab Spring, rakyat yang ada di Mesir itu gagal. Kenapa digagalkan Presiden Mursi? Karena untuk menjaga eksistensi Israel. Kenapa Israel bernafsu untuk menggulingkan dan mengkudeta Presiden Muhammad Mursi? Karena sejak dia berkuasa, ini pengakuan dari orang-orang Gaza ya, dari tokoh-tokohnya, sejak Presiden Mursi berkuasa ya, dia berhasil memasukkan banyak sekali senjata-senjata dan pasokan logistik untuk pejuang Palestina dalam 1 tahun. Nah, itulah yang kita lihat sekarang kenapa Gaza ini masih bertahan 15 bulan. Bahkan dia siap, kata juru bicaranya, kami siap dengan perang panjang dengan Israel. Kalau dia berani mencoba-coba ya melanggar kesepakatan pertukaran tawanan sekarang, deal politik, dia mau perang lagi, kita siap. Makanya Israel sejak saat itu, sejak Mursi berkuasa beberapa bulan, dia sudah merencanakan kudeta dan mereka berhasil melakukan itu. Ya tentu pakai tangan-tangan anteknya di dalam. Di Suriah juga sama. Oh, paling takut tuh Israel sama Suriah. Kalau umat Islam ya Ahlus Sunnah berkuasa, Israel itu paling takut. Makanya yang ditaruh di situ penguasanya adalah bukan Ahlus Sunnah. Penguasanya itu Syiah Alawid, Syiah Nusairiyah yang memiliki loyalitas kepada orang kafir. Makanya nggak pernah sejarahnya mereka selama 54 tahun berkuasa menyerang Israel atau berani menghadapi Israel. Nah, bahkan rakyatnya yang kritis ya, rakyatnya, ulama-ulamanya yang mendukung reformasi, mendukung revolusi, makanya dibantai sejak tahun 82 sampai kemarin ya, dalam revolusi Suriah selama 13 tahun itu. Kenapa? Untuk menjaga eksistensi Israel. Jadi Israel itu kata para ulama, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia bisa berdiri tegak sampai sekarang bukan karena dia hebat, tapi karena ada pengkhianatan penguasa-penguasa negeri muslim yang ada di sekelilingnya yang menjaga eksistensi Israel, dan itu sudah ada deal dengan kekuatan-kekuatan besar dunia. Maka itu pejuang revolusi Suriah ini dampaknya luar biasa untuk Baitul Maqdis ya. Pertama melemahkan proksi Iran, ya, Iran ini juga menjadi problem ya, dilemah Rusia, menguatnya peran Turki, dan ujungnya adalah menguatkan upaya pembebasan Baitul Maqdis. Nah, ini dampak apa yang terjadi di Suriah bagi Israel ini. Bagi Israel, kehilangan pemimpin Suriah yang lemah selama 54 tahun ini, yang dijaga, dipelihara oleh mereka, itu tidak itu membuat mereka ketakutan. Kenapa? Karena rezim-rezim Suriah sebelumnya itu tidak pernah melakukan perlawanan besar kepada eksistensi Zionis. Ya. Kemudian dampaknya bagi Israel itu apa? Kekuatan pejuang Hamas ya, selama ini ditekan dan dipenjara oleh Assad, ini tentu saja, jadi rezim Assad itu selama puluhan tahun, mulai dari bapak sampai anaknya, itu banyak memenjarakan aktivis pejuang Palestina ya, yang ada di Suriah. Nah, jadi mereka ditekan, dipenjara. Nah, ketika sekarang bebas, nah ini Damaskus akan bisa menjadi rumah bagi para pejuang Palestina. Secara jangka panjang, aliansi pemerintah Suriah menjadi ancaman bagi Israel secara militer, dan dalam jangka pendek ancaman secara diplomatik. Menguatnya aliansi Suriah, Turki, dan Qatar membentuk poros baru kekuatan perlawanan terhadap dominasi Zionis Israel. Nah, ini kesimpulan bahwa apa yang terjadi di Baitul Maqdis, apa yang terjadi di Suriah ya, ini berkelindan satu dengan yang lainnya ya, sehingga kekuatan penjajah baik itu Amerika, Rusia, dan Iran ini berupaya berkolaborasi untuk apa? Menghentikan perlawanan rakyat ya, baik yang ada di Palestina maupun di Suriah ya, dalam rangka menentang dominasi Barat ya. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Salah satu dan banyak lagi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya dari peristiwa Gaza dan Suriah ini.
Ini menunjukkan bahwa ternyata alhamdulillah umat Islam ini masih baik, ya, walaupun secara global kita tidak diuntungkan, ya, banyak hal-hal yang merugikan kita umat Islam, tetapi kita tetap optimis, ya, kita terus berdoa kepada Allah agar perjuangan, ya, umat Islam membebaskan negeri-negeri Muslim, membebaskan dari penjajahan asing, membebaskan dari penjajahan antek-antek Zionis ini mudah-mudahan diberikan keberhasilan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa kita bahas ini? Karena, ya, perjuangan mereka ini bukanlah perjuangan yang sepele, perjuangan kecil. Ini perjuangan mewakili umat Islam. Jadi apa yang terjadi di Suriah, di Gaza itu mewakili umat Islam. Ya, kalau umat Islam mau melawan dominasi Amerika, melawan dominasi Zionis, ya, kita ini alhamdulillah bersyukur sudah ada yang mewakili. Ya, ada yang mewakili. Sebab apa? Penjajahan Israel terhadap Palestina itu adalah sebenarnya simbol penjajahan peradaban Barat terhadap negeri-negeri Muslim. Kalau ada di antara umat Islam yang melawan penjajahan itu, maka kita mesti bersyukur, berterima kasih. Ya, sebab kalau tidak, umat Islam ini tidak ada kebaikannya. Ya, nauzubillah min zalik. Demikian tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah yang ada di alam semesta, ya, dalam hukum pergaulan internasional, juga dari ayat-ayat Al-Quran ini membuktikan perjuangan antara yang hak dan batil akan selalu ada, dan kita harus berdiri bersama kebenaran dan para pejuang yang mengusung panji-panji kebenaran. Insya Allah. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.